Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, atau malam teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini, saya bersama rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai hasil pekerjaan kami, yaitu proyek sistem basis data, tepatnya di kelompok B2. Judul dari proyek kami yaitu adalah Sistem Informasi Pengelolaan Surat RT 1203 Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Ya, ini ada outline presentation, garis besar presentasi kita dalam kesempatan kali ini. Yang pertama itu kami akan menjelaskan mengenai rancangan aplikasi kami. Yang kedua yaitu demonstrasi aplikasi, dan yang terakhir adalah feedback dan evaluasi dari aplikasi kami itu sendiri. Selanjutnya, our project. Jadi proyek kami ini adalah sistem layanan surat menyurat RT 1203, hadir untuk merespon pandemi COVID-19 yang sedang ada saat ini. Saat ini masyarakat tidak disarankan untuk berkumpul dan mengunjungi tempat yang tidak urgent, serta memaksimalkan aktivitas di rumah mereka masing-masing. Perlu diketahui bahwa RT itu adalah rukun tetangga di mana pastinya di dalamnya itu memiliki beberapa layanan. Nah, karena itu kami dengan teman-teman menyarankan atau memberikan sebuah solusi, yaitu berupa aplikasi dalam mengelola sebuah layanan dalam sebuah RT. Objek project kami saat ini yaitu adalah RT 1203 Makassar, Jakarta Timur. Namun tidak menutup kemungkinan jika kita bisa expand ke RT-RT Indonesia yang lainnya. Nah, aplikasi ini memiliki keunggulan seperti aplikasi didesain mudah untuk digunakan, tidak perlu keluar rumah untuk mendapatkan surat rekomendasi, dan yang terakhir berkas persyaratan tertulis dengan jelas. Nah, di sini kami membantu para masyarakat di dalam RT 1203 Makassar, Jakarta Timur untuk memohon jika mereka membutuhkan sebuah surat yang harus mereka gunakan penunjang sebagai beberapa kebutuhan mereka, seperti contohnya SKCK atau surat pernikahan dan lain-lain. Next. Kemudian kita masuk ke rancangan aplikasi. Yang pertama di sini ada daftar transaksi. Yang pertama yaitu dengan kode R1T01 dengan nama transaksinya itu menampilkan detail dari layanan surat yang tersedia. Jenis dari transaksi ini itu read, datanya yaitu warga dan layanan surat. Kemudian dengan kode R1T02 yaitu memasukkan data dan berkas yang dibutuhkan oleh layanan yang dipilih. Jenis dari transaksinya itu simple, kemudian datanya dari warga, permohonan surat, layanan surat. Kemudian ada dengan kode R1T03 dengan yaitu transaksinya menampilkan atau mengupdate data status permohonan pengajuan dari layanan yang dipilih. Kemudian dengan kode R1T04 yaitu menampilkan laporan dan dokumen bila permohonan disetujui. Kemudian R2T02 yaitu menampilkan seluruh permohonan surat yang diajukan warga. Kemudian ada R2T03 menampilkan detail permohonan surat yang diajukan setiap surat dan dapat langsung menyetujui atau menolak surat yang diajukan. Kemudian R2U01 melihat daftar layanan surat yang dapat diajukan oleh warga RT 1203 dan menambah layanan surat bila dibutuhkan. Kemudian R2U02 yaitu menghapus atau mengedit layanan surat yang dapat diajukan oleh warga RT 1203. Kemudian berikutnya ada alur layanan yang jadi di sini ada dua pengguna yang akan menggunakan aplikasi ini, yaitu ada warga dan juga ketua RT. Dari warga, dari user view warga, pertama warga bisa melihat layanan surat. Kemudian setelah melihat layanan surat, kemudian warga bisa memilih layanan surat. Lalu setelah memilih, warga bisa mengajukan permohonan surat atau membatalkan permohonan surat. Kemudian dari user view ketua RT, di sini ketua RT bisa mengelola layanan dan juga melihat permohonan surat yang telah diajukan oleh warga. Dan di mengelola layanan ini, ketua RT bisa menambahkan atau menghapus layanan surat. Kemudian di melihat permohonan surat,
Jadi ketua RT bisa menyetujui atau tidak menyetujui. Jika surat disetujui, maka surat akan diterbitkan. Next. Kemudian di sini ada use case skenario. Yang pertama yaitu dengan kode R0T001, use case skenario-nya itu login, kemudian R1T01A melihat layanan surat, R1T01G memilih layanan surat, R1T02E unggah berkas persyaratan, kemudian R1T03B mengubah data permohonan pengajuan, R1T04A melihat laporan dan dokumen surat, R1T04F mengunduh dokumen surat bila disetujui, R1T02A melihat daftar seluruh permohonan surat. Kemudian R2T02A melihat daftar seluruh permohonan surat, R2T03A melihat detail surat yang diajukan, R2T03B mengubah status permohonan surat yang diajukan, R2U01A melihat daftar layanan surat yang tersedia, R2U01C menambah daftar layanan surat, R2U02B mengubah layanan surat warga, dan R2U02D menghapus layanan surat. Oke, selanjutnya adalah demo proyek. Nah, demo proyek ini dalam proyek ini kami menggunakan 3 relational table, yaitu tabel permohonan, tabel user, dan tabel layanan. Dan kami menggunakan Laravel untuk framework dalam membantu mengimplementasikan proyek ini. Oke, demo proyek yang pertama adalah dengan kode R0T01 di mana user bisa melakukan login ke dalam sistem. Oke, mari kita demokan untuk user view ketua RT dengan memasukkan password 1-5. User view seperti ini, di mana ada halaman dashboard, permohonan surat, dan ini. Dan untuk user view warga sudah berbeda. Oke. Nah, user view warga hanya bisa melihat layanan total permohonan dalam surat dan total pengajuan surat. Oke, proses login sudah selesai, didemonstrasikan. Kemudian adalah halaman dashboard untuk ketika user ingin melihat atau memilih detail dari layanan surat. Nah, ini ada di sebelah sini. User akan bisa memilih dan membaca sedikit detail yang ada, serta membaca berkas yang dibutuhkan, misalnya surat pengantar pernikahan. Nah, data ini diambil dari query di halaman permohonan di bagian indeks. Di bagian layanan. Nah, di layanan ini kita memanggil semua dari tabel layanan, kemudian kita men-select ID berdasarkan layanannya. Oke, kemudian apabila kita sudah memilih salah satu, sudah secara otomatis kita panggil nama berdasarkan nama user. Habis itu kita bisa nick, kalau misalkan ada yang salah masih bisa kita perbaiki, serta alamatnya. Kemudian kita bisa menuliskan keperluan untuk mengurus ke KUA karena untuk surat pernikahan. Kemudian kita mengupload KTP. Nah, demikian. Terus kita klik submit. Maka secara otomatis akan masuk ke halaman daftar layanan surat dan status yang dibuat sudah berstatus requested, di mana halaman ini sudah disortir secara descending menurut waktu pendaftaran. Nah, ini kita bisa lihat data tadi ditaruh di halaman user. Nah, di bagian store dengan sintaks SQL seperti berikut ini. Tadi folder terlebih dahulu divalidasi, kemudian filenya dipindahkan ke folder tertentu bernama image. Nah, kemudian untuk sintaks SQL yaitu insert into database dengan tabel permohonan di mana ID-nya diambil dari form yang dimasukkan, nick-nya juga sama, dan mengubah statusnya menjadi requested. Dan keperluannya juga diambil, kemudian dikembalikan ke halaman user detail dengan view seperti ini. Nah, di sini kami memberikan kondisi ketika requested maka warna biru, rejected warna merah, dan approved warna hijau.
Oke. Nah, di sini mengunggah data berkas yang dibutuhkan oleh layanan yang dipilih sudah kita demonstrasikan. Nah, ini juga tampilan sudah didemonstrasikan. Nah, untuk ini ada bagian setelah user ngedit, setelah user melakukan permohonan, user masih bisa melakukan edit. Contohnya seperti ini. Nah, kita bisa ngeklik, kami rasa namanya Agus Hartono ini kurang nama gelar gitu ya. Bisa diedit, kemudian tinggal ditambahkan sarjana teknik. Kemudian ya sekalian mau coba ganti foto. Oke, kita ganti fotonya menjadi foto ini, diupdate, dan apabila kita view, gambar sudah berubah menjadi gambar yang barusan kita upload. Nah, sintaks ini didukung dengan ini. Jadi ketika halaman edit, mereka akan menjoinkan tabelnya dengan tabel layanan dengan tabel permohonan, di mana yang dijoinkan berbasis dari ID layanan. Kemudian kita select nama layanan serta nama nick dari session berdasarkan NIK yang sedang login. Nah, untuk insert into-nya, karena ini tabel merupakan hasil dari user view tabel join, maka kita tidak bisa memasukkannya langsung. Kita harus memasukkannya 2 kali, yaitu ke tabel permohonan dan ke tabel user jika ada perubahan. Oke, kembali ke PowerPoint. Selanjutnya adalah melihat atau mengunduh laporan dan dokumen surat yang diajukan. Nah, di sini apabila layanan sudah disetujui, kita bisa nge-view dan sebenarnya bisa ngecetak, namun fitur ini masih dalam tahap pengembangan. Oke. Melihat seluruh warga permohonan surat yang diajukan oleh warga. Nah, user view ini digunakan untuk RT. Jadi kita ganti akun dulu ke RT, di mana username Juyadi dan passwordnya 12345. Halamannya sudah berganti ke Juyadi dan halaman dashboardnya seperti ini. Oke. Sintaks untuk mendapatkan ini sama seperti sintaks yang ada di dashboard user, di mana kita ya menghitung. Jadi select dari tabel permohonan, kemudian kami menghitung seluruh barisnya dan menjumlahkan mengganti atributnya dengan kata nama total, yaitu alias tabelnya, dan di mana statusnya masih requested karena nanti akan masuk di permohonan belum disetujui. Sementara untuk total itu kita ngefilter berdasarkan bulan. Jadi kita tabel permohonan diselect dan dihitung, di mana bulannya adalah bulan 12 dan tahunnya adalah 2020. Kemudian kita get. Dan begitu seterusnya. Oke, untuk demo yang ini terletak di halaman permohonan surat, atau kita bisa juga mengakses di lihat. Nah, di sini terlihat jenis layanan, semua requested yang diajukan oleh user. Dengan waktu daftar ini diurutkan secara ascending karena siapa duluan yang daftar akan langsung masuk tertampil di halaman atas. Nah, untuk sintaks SQL query-nya itu kita bisa lihat seperti ini, show. Nah, join dari permohonan, kemudian kita kirimkan ke halaman permohonan surat. Oke. Ya, halaman surat. Nah, di sini. Habis itu kemudian kita balik ke PowerPoint lagi. Melihat atau mengubah detail permohonan surat yang diajukan dan dapat langsung menyetujui atau menolak. Di sini misal kita pilih Roni Hermawan atau Agus Hartono biar kita bisa lihat langsung. Kita lihat, kemudian kita bisa melihat berkas permohonan terlebih dahulu. Oh, ternyata sudah sesuai. Apabila sesuai, kita bisa dituliskan, bisa tidak. Kemudian bisa setujui atau tolak. Kalau misalkan tolak, nanti usernya tinggal mengajukan lagi. Kemudian kita setujui. Nah,
setelah disetujui itu nanti langsung ke update jadi approve. Nah, untuk ini adalah fitur untuk menambahkan atau mengurangi detail layanan. Jadi kami memiliki fitur yaitu bisa menambah layanan dan juga bisa menghapus. Kalau misalnya kita pencet salah satu untuk di detail, kita bisa mengedit layanannya. Nah, untuk sintak query-nya kita bisa dapatkan seperti ini. Untuk halaman awal kita hanya perlu mendapatkan detail tabelnya, dari satu tabel sudah cukup. Kemudian untuk menyimpan ketika menambahkan layanan, kita bisa memberikan validasi sedikit agar tetap unik, kemudian membuat dimasukkan ke dalam database di mana create ID request-nya dan dimasukkan ke dalam tabel sesuai inputan dari user. Nah, untuk yang fitur yang ini didemonstrasikan contohnya L009 0010 deh, dan pindah rumah. Ini sebagai contoh saja. Misalnya cuma butuh KTP, deskripsinya lalala, tinggal tambah layanan. Nah, di sini sudah ada alertnya, kemudian di sini sudah ada tambah. Oke, lanjut ke requirement traceability matrix. Sebentar, sebelum itu sebagai tambahan, di sini ada selesai permohonan surat. Ya ketika sudah melakukan tindakan user view itu bisa melihat siapa-siapa saja yang sudah approve, siapa-siapa saja yang di delete, yang reject. Dan kalau misalkan kita balik ke akun warga, keterangannya sudah terapprove. Mari kita lihat. Nah, di sini tadi sudah di-approve. Sekarang balik ke requirement traceability matrix. Lalu selanjutnya ada RTM, requirement traceability matrix. Untuk capaian RTM sendiri itu tingkat keberhasilannya mencapai angka 93,75% dan dalam pengembangannya itu dengan nilai 6,25%. Lalu di sini untuk RTM-nya dengan requirement user login dapat melihat layanan surat yang tersedia, itu memenuhi fitur yang pertama dengan kode R1T01A. Lalu yang kedua, user ingin dapat memilih layanan surat, itu terpenuhi dari fitur R1 dengan kode R1T01G. Untuk mempersingkat waktu, pada requirement lainnya dan fitur-fitur lainnya itu sudah terlihat di tabel ini. Selanjutnya adalah feedback dan evaluasi yang telah kita dapatkan setelah kita berkomunikasi dengan stakeholder dan juga user. Next. Ini adalah pendapat stakeholder. Yang pertama itu tampilan dashboard sudah cukup baik dan tidak membingungkan. Format ID layanan terlalu rumit, mungkin bisa menggunakan angka saja. Fitur-fitur yang ada sudah cukup dan sesuai kebutuhan, mungkin bisa lebih dikembangkan lagi ke depannya supaya lebih matang. Dan yang terakhir adalah secara keseluruhan sebagai ketua RT, merasa sangat terbantu dengan adanya website ini, apalagi di masa pandemi seperti ini. Next. Ini adalah pendapat dari pengguna, yaitu yang pertama tampilan dashboard cukup simpel dan sangat informatif. Yang kedua, fitur-fitur yang tersedia sudah sesuai dan lengkap. Yang ketiga, untuk berkas yang diunggah sebagai persyaratan sebaiknya disediakan agar bisa mengunggah lebih dari satu berkas, karena ada beberapa surat yang membutuhkan lebih dari satu berkas. Terus yang keempat, seharusnya tidak perlu mengunggah kembali berkas jika memang tidak perlu saat melakukan perubahan terhadap data permohonan surat. Dan yang terakhir adalah diharapkan agar website ini dikembangkan lebih lanjut agar fitur cetak bisa digunakan. Oke,
Demikianlah presentasi hasil pekerjaan kami, yaitu proyek sistem basis data. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.